Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan Waqiah. Bismillahirrahmanirrahim. Falaula in kuntum ghairu madinin afa bihadzal hadithi antum mudinun fasabbih bismi rabbikal azim fala uqsimu biwaqi'in nujum wa innahu laqasamun law ta'lamun azim innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illa al-mutahharun tanzilun min rabbil alamin afa bihadzal hadithi antum mudinun wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Oke, kita baca di situ. Innahu sesungguhnya al-matlu yang dibaca alaikum yang dibacakan. Innahu sesungguhnya al-matlu barangkang dibaca ayat yang dibacakan. Alaikum ing atase sira kabeh. Iku al-Qur'anun yakti merupakan Al-Qur'an karimun yang agung yang mulia. Fi kitabin maknunin ay maktubin maknunin fi kitabin ing dalam suatu catatan ay maktubin ditulis dalam satu catatan maknunin ay masunin yang terjaga ay masunin maknun artinya adalah terjaga fi kitabin maknun ay masunin kang terjaga wa utawi kitabin iku al mushafu yaitu di dalam mushaf. La yamassu tidak menyentuh, la yamassu tidak boleh menyentuh, demek, gepok kalau dalam bahasa Jawa lawasnya itu gepok. La yamassu ora kena demek, ora kena menyentuh ing Al-Qur'an, Qur'an Karim. Iku la yamassu ora kena menyentuh ing Qur'an Karim. Lafaz la yamassu iku khabarun khabar bimana nahi kelawan maknane larangan nahi. Sopo illal mutahharun kecuali orang-orang yang suci, yang disucikan, yang mensucikan diri, yang suci al-mutahharun. Ayat alladzina tegese wong akeh taharu kang padha suci sapa alladzina taharu yang padha mensucikan sapa alladzina anfusahum ing pira-pira awak dhewe alladzina anfusahum minal akhdasi dari beberapa hadas. Oke, diperhatikan ke sini. Jadi dalam surat Waqiah ini ada kalimat yang ini menjadi perbedaan, tapi menurut ijma' kesepakatan para ulama la yamassuhu illal mutahharun, itu kesimpulan hukumnya bahwa menyentuh Al-Quran itu harus dalam keadaan suci. Jadi suci dari hadas, baik itu hadas kecil maupun hadas besar. Jadi la yamassuh, tapi untuk membaca itu berbeda. Kalau membaca itu harus suci dari artinya boleh tidak dalam keadaan suci dari hadas kecil. Kalau hadas besar tidak boleh. Jadi dibagi ya. Membaca. Jadi membaca dengan menyentuh itu punya hukum yang berbeda. Jadi kalau orang punya hadas kecil, baca Quran boleh. Yang penting tidak menyentuh. Paham ya? Yang penting tidak apa? Menyentuh. Tapi kalau menyentuh, baik hadas besar maupun hadas kecil maupun terutama hadas besar, jelas tidak boleh. Membaca
kalau punya hadas kecil masih boleh membaca. Ya. Nah, yang menjadi perbedaan itu adalah definisi Al-Quran, definisi mushaf. Jadi kalau Qurannya semuanya sepakat. Mushaf itu kriterianya apa? Mushaf itu ya ulama menyebutkan karena setiap nama itu punya konsekuensi hukum ya. Jadi kalau kita berbicara masjid itu ya harus ada definisi masjid itu apa. Kalau kita berbicara baju itu dalam secara fikih, secara hukum ya harus punya batasan jelas. Ya. Mabuk namanya. Orang dalam fikih dikatakan muskirun, memabukkan, atau orang dalam keadaan mabuk, maka harus ada definisi. Karena definisi itu yang memberikan batasan. Paham ya? Oke, ya. Nah, mushaf itu juga begitu. Sebagai satu istilah fikih, mushaf itu istilah hukum yang terkait dengan keberadaan Al-Quran. Paham ya? Nah, menyebutnya itu ma bainad daftaini. Ulama ada yang menyebutkan mushaf itu ya memang ada lampiran gitu ya. Yang ada lampirannya, yang lalu kemudian dia terbungkus atau dia berada di dalam dua lampiran yang ada penutup depan, penutup belakang. Mushaf yang isinya berupa kalamullah. Ya. Itu namanya mushaf. Karena kalau menyentuh itu kan aspeknya harus fisik. Bang, ya. Fisiknya itu kayak apa gitu. Nah, ini persoalan perbedaan dalam pemahaman. Pendefinisian yang berbeda akan menimbulkan konsekuensi hukum yang berbeda. Jadi saya ulangi ya, menyentuh mushaf harus dalam keadaan apa? Suci. Baik dari hadas kecil atau hadas. Kalau orang punya hadas kecil, yang diperbolehkan dia apa? Membaca. Menyentuh boleh tidak? Tidak. Kalau hadas besar, tidak boleh. Ini mazhab Syafi'i. Ya, tidak boleh membaca maupun menyentuh yang punya hadas besar itu tidak boleh. Nah, persoalannya ada mushaf itu yang mana gitu. Apakah di dalam HP kita yang ada Al-Qur'annya ini lalu kita boleh tidak menyentuh ini? Nah, disitulah persoalan definisi batasan yang terkait dengan sesuatu itu menjadi penting. Bahasa fikihnya namanya al-ism, ma yaqa'u alaihil ism. Ketika Anda disuruh zakat, zakatnya pakai apa? Kalau itu zakat fitrah beras. Lalu mau al-ism, beras. Apakah beras yang dalam keadaan beras buruk, beras yang jelek, itu apakah sudah cukup apa tidak? Ya, kalau secara fikih ma yaqa'u alaihil ism, kalau orang menyebut itu beras ya berarti sudah sah. Yang berlaku nanti utama tidak utama, gitu ya. Tapi dalam batas hukum sah, karena secara definitif yang disebut nama, yang dalam definisi nama itulah yang menjadi ketentuan di dalam persoalan fikihnya. Paham ya? Paham ya ini? Saya ngotot kamu tidak paham. Ma yaqa'u alaihil ism. Nah itu kalau definisi begitu. Karena setiap ketentuan fikih itu pasti dia punya batasan, punya nama, gitu ya, punya nama. Nah, mushaf juga begitu, orang definisi. Sehingga orang berbeda pendapat. Oh, kalau itu HP bukan mushaf. Meskipun di situ ada Al-Qur'annya. Dikasih, secara fisik tidak ada. Jadi kalau Anda membaca Quran, meskipun punya hadas dengan pakai HP, tidak apa-apa. Paham ya? Tidak apa-apa. Karena apa? Di sini kita memahami la yaqa'u alaihi ismul mushaf. Paham ya? La yaqa'u artinya laisa HP min mushafin. Dia tidak disebut dengan ismul mushaf. Ismul mushaf adalah ma bainad daftaini, di antara kedua. Itu prinsip dalam pemahaman fikih. Sehingga punya peluang kan? Artinya kita kalau umpamanya perlu baca Quran dalam keadaan hadas gitu ya, masih ada ruang fikihnya. Nah disitulah rahmatan lil ummah. Rahmatan apa? Lil ummah apa? Rahmatan lil ummah. Jawa hukum fikih itu perbedaan pendapat, ikhtilaful a'immah rahmatun lil ummah. Apa? Ikhtilaful a'immah, ayo,
rahmatun lil ummah. Apa? Oke, ulangi. Apa? Ikhtilaful a'immati. A'immati itu para imam. Rahmatun lil ummah. Apa? Rahmatun. Jadi perbedaan pendapat dari para a'immah, para imam mazhab itu adalah bagian dari rahmat Allah kepada kita, gitu ya. Sehingga kita tidak dalam keadaan rupek ora kangelan melakoni hukum itu. Paham ya? Ada pilihan-pilihan ya. Nah, itu tadi definisi sama dengan definisi tadi ya. Sama dengan membawa tafsir ini. Apakah tafsir ini termasuk mushaf apa tidak? Termasuk terjemahan. Lalu ulama memberikan yone akeh tafsirnya ketimbang Qur'annya. Kalau akeh terjemahannya atau banyak kalimat lain kayak di Majmu' Syarif namanya, ya, yang banyak tulisan dari bentuk wirid atau zikir-zikir yang lain, doa-doa yang lain, maka dia tidak kategorinya mushaf. Karena nanti dalam hukum fikih itu berlaku aghlab. Nah, ini istilah lagi ini ya. Istilah lagi. Ini kalau belajar suwe ya. Makanya di rumah ya. Aghlab. Jangan bawa HP, kalau saya pas jelaskan ini harus dilepaskan. Ghaliban itu menjadi standar hukum nanti itu. Jadi sesuatu yang mayoritas terkait dengan hal yang menyangkut tentang pendefinisian, maka mayoritas itu akan mengalahkan pada minoritas itu. Contoh, pakaian kalau dari sutra, laki-laki tidak boleh, perempuan boleh. Ya, sutra, at-takhattum minad dhahab tidak boleh. Walubsul kharir hukumnya adalah haram lirijal. Tapi kalau lalu kemudian ini campurannya sutrane itu luwih sedikit, campurannya lebih banyak, sutranya lebih sedikit, boleh. Karena namanya bukan lagi sutra. Paham ya? Namanya bukan lagi sutra. Nama atau campuran yang banyak itu akan mengalahkan definisi tadi itu, gitu ya. Ma yaqau alil ism tadi itu. Ismu sutranya sudah tidak lagi, itu bukan sutra. Itu baju yang bukan sutra karena campurannya luwih akeh tinimbang sutranya. Maka hukum mengalahkan. Malam yakun al-ibraisimu ghaliban. Itu fikihnya. Dalam takrib begitu. Malam yakun al-ibraisimu ghaliban. Ghaliban kalau di sana Jawa ini kan dikatakan menang. Maksudnya menang itu lebih banyak. Sepanjang ibraisim sutranya itu tidak lebih banyak, laki-laki boleh memakai itu. Itu fikih Syafi'i. Nah, kalau Anda mau, karena fikih itu banyak pendapat, ya Anda boleh banyak pendapat lah gitu ya. Tapi kalau kita sudah Syafi'i ya konsisten lah gitu, paling tidak, kecuali kepaksa ya, kecuali terpaksa. Jadi kayak macam kayak macam kitab tafsir pun ini kalau andai kata kita tidak dalam keadaan suci boleh. Karena ma laisa al-Qur'an aksar ghaliban. Nah, itu tadi. Prinsip definisinya ada di sana. Prinsip fikihnya ada di situ. Ya, nah itu maksudnya seperti itu. Kalau Anda bawa Majmu' Syarif boleh. Makanya orang yang perempuan terkait dengan persoalan dia menghafal Quran itu harus bisa mensiasati itu, gitu. Mensiasati. Dan bahkan lalu ulama menyebutkan Al-Quran itu ketika diniati membacanya sebagai wirid ya, wirid. Fuda itu masih ngajar kan? Masih, udah pernah ketemu saya. Enggak, kenapa? Oh gitu, PPG gitu. Si Lulu itu masih. Oh ya. Wajah lama kan saya hafal. Wajah baru tak saya hafalkan. Kecuali yang tidak pernah ngaji, yang wajah lama tapi tidak pernah ngaji saya lupa, tapi innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sudah ditahlili ya. Oke. Yang tidak lupa itu Ida ini saya. Bizi itu konon di depannya. Ya.
Yang laki-laki ini Mahfud ini. Mahfud ini termasuk paling hafal saya. Oke, tadi ngomong apa? Ghaliban tadi ya, apa? Ghaliban. Ada aspek yang secara fikih memang ngono aturan fikih. Ya fikih karena dibutuh kepastian itu, gitu loh ya. Tidak boleh kan orang laku-laku iki apa iki ngono kan. Ya apa iki campur kayak ini ya. Ya sudah harus ada rumus apa? Pokoknya sing luwih akeh, maka banyak itu akan bisa menghilangkan al-ism tadi itu. Pendefinisian nama karena sudah keluar dari kriteria dan bahasan. Oke ya, itu terkait dengan apa? La yamassuhu apa? Illal mutahharun. Oke. Yang kedua, ada penafsiran begini. Al-mutahharun gini wong Darul Hadis. Darul Hadis termasuk orang Wahabi. Wahabi itu tidak begitu hormat dengan Al-Quran. Ya kalau mushaf ini kan kalau bendanya memang hadis gitu ya. Tapi kan benda ini di dalamnya mengandung kalamullah, gitu lah ya. Kalamullah itu qadim. Qadim. Semua sifat-sifat Allah itu pasti qadimun la yazal. Sifat Allah itu pasti bersifat kekal dan dia tidak mungkin hilang, tidak mungkin bergeser. Kalau sifat manusia, zat dan sifat manusia ini makhluk, manusia dan makhluk semua itu pasti ada bergeser, ada berkurang, hilang, berubah, itu pasti ada. Tapi kalau sifat Allah itu qadimun. Qadimun itu artinya la akhira lahu, tidak mungkin ada akhirnya, la yataghayyar, la yazalu, tidak mungkin ada perubahan, tidak mungkin ada akhir, gitu loh ya. Sama dengan kalamullah. Kalamullah itu qadimun dalam konsep akidah Ahlus Sunnah itu ya. Kalau mushafnya, mushaf ini sebagai benda ya dia hadis. Maka dia boleh kita kalau rusak dari untuk menghormati. Nah, menghormati substansinya itu menjadi harus karena dia kalamullah yang qadim. Semua sifat Allah itu bersifat permanen ya. Jadi apa? Qadim ya. Itu bersifat permanen. Ar-Razzaq, Allah zat yang maha rizki, permanen. Tidak mungkin Allah tidak beri rizki. Sak belarai menungso, muamane menungso itu wape belara orang sing genah, Allah tetap memberikan rizki. Karena Allah tidak butuh dengan itu. Allah tetap memberikan kasih sayang. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Itu karena sifat Allah bersifat apa? Permanen. Al-Hadi, Allah pasti memberikan petunjuk. Sama dengan kalamullah. Firman Allah itu bersifat permanen, abadi, qadim, la yazal, tidak mungkin berubah dan. Nah, mushaf ini harus dibedakan. Kalau mushaf ini bendanya ya tentu hadis, paham ya? Tapi karena mushaf ini berisi kalamullah yang bersifat qadimun tadi itu, maka otomatis semua yang terkait lalu harus dimuliakan. Harus apa? Dimuliakan. Harus dimuliakan. Kalau orang ketika menghina ini, artinya kan yang dihina bukan mushafnya, tapi yang dihina kan isi daripada itu, substansinya. Gitu ya. Itu yang menjadi murtad, gitu deh. Yang menjadi apa? Orang langsung kemudian menjadi murtad itu. Oke, nah Al-Mutahharun dalam surat Waqiah ini yang menjadi landasan fikih bahwa menyentuh Al-Quran itu adalah Al-Quran suci. Itu ada yang memahami Al-Mutahharun itu Al-Malaikah fis sama. Jadi la yamassul mutahharun itu khitabnya bukan kepada manusia, tapi khitabnya itu kepada malaikat. Sehingga kelompok mereka yang sembrono itu, ya, yang tidak hati-hati itu mengatakan ora apa-apa, Quran itu ya tetap cara kasarane boleh kita megang, tidak harus suci, tidak harus dalam keadaan ini dan seterusnya. Karena al-mutahharun itu dipahami ay al-malaikah, yang disucikan itu adalah ay al-malaikah. Ketika Al-Quran berada di dalam sisi Gusti Allah. Al-Quran fis sama. Karena Al-Quran itu kan fi lauhil mahfud, fis sama, terus kemudian fid dunya, turun ya. Min lauhil mahfud ila sama'id dunya, itu jumlatan wahidah. Itu yang orang menafsirkannya yang turun di syahri Ramadan itu. 17 Ramadan itu adalah min lauhil mahfud ila sama'id dunya, yang jumlatan wahidah, langsung dalam keadaan turun secara keseluruhan. Nah, min sama'id dunya ila dunya itu adalah munajjamah. Munajjamah itu
berangsur ya turun kepada Nabi dalam waktu 22 tahun. Sehingga kalau itu turunnya kapan saja. Jadi Anda mungkin gitu. Loh, karena turunnya Quran itu 22 tahun, kok kita peringatinya hanya tanggal 17? Paham ya? 17 apa? Ramadan. Ya? Itu kan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Tanggal berapa? 17 Ramadan. Yang kita peringati itu adalah Quran, kalau mau dipertegas gitu ya, Quran yang turun dari mana? Lauhil mahfud ila sama'id dunya. Apa? Ila sama'id, dari mana? Min lauhil mahfud ila sama'id dunya, itu yang pada bulan Ramadan. Tapi yang dari sama'id dunya kepada Nabi Muhammad itu bersifat munajjaman. Munajjam itu artinya bertahap tadi itu, ya. Bertahap hingga sampai 22 tahun. Jadi kalau kamu memperingatinya sesuai dengan turunnya sama itu Nabi, ya bedino kamu punya peringatan nuzul Quran itu ya, karena Quran turun terus itu ya, Quran turun terus. Nah, itu yang terkait dengan itu. Nah, mutahharun itu difahami ketika dulu fi lauhil mahfud ila sama'id dunya, sebelum turun ke dunia itulah yang bisa menyentuh Quran saat itu hanya para malaikat, gitu ya maksudnya. Illal mutahharun itu. Ini penafsiran yang dipaksakan, karena ini kan khitabnya mestinya kalau sudah Al-Quran turun ke kita ya khitabnya kepada manusia. Khitab itu artinya yang didhawuhi, yang diinstruksi, yang menjadi objek dari sebuah ketentuan. Itu namanya khitab, ya, yang didhawuhi Quran itu, yang didhawuhi Gusti Allah itu. Sehingga pendapat ini pendapat yang sangat lemah, yang tidak kuat. Yang kuat sesuai kesepakatan ulama ini ijma sudah, bahwa la yamassu ilal mutahharun, artinya bahwa massul Quran harus dalam keadaan fi tuhrin anil hadas. Apa? Fi tuhrin anil hadas. Itu harus suci dari hadas. Oke, silakan kalau ada yang tanya. Ayo takon, bisa tak jawab nanti, kalau enggak ya boleh dijawab nanti. Nah, ayo Pak. Apa? Yasin. Kenapa? Ya, terus kenapa? Baca boleh. Kalau khair, dan diniati zikir. Paham ya? Kalau ada Al-Quran, kita niatnya untuk zikir, ulama itu beri solusinya begitu ya, menjadi jalan keluarnya. Kalau ada Al-Quran, lalu kita dalam keadaan punya hadas besar ya, dalam keadaan haid atau nifas gitu ya, maka niati niat zikir. Maka orang yang menghafal Quran, solusinya bacalah Al-Quran, tetap baca, tapi jangan diniati baca Quran, tapi diniati zikir. Karena sudah berubah namanya tadi itu ya, merubah nama tadi loh ya, tidak lagi ismul Quran, tapi dia lagi menjadi zikir. Karena Al-Quran boleh dipakai zikir. Paham ya? Zikir itu bisa dari Al-Quran, bisa dari apa saja. Itu solusinya begitu. Ya kalau kita posisinya jangan diniati Quran, tapi diniati apa? Zikir. Zikir tapi pakai redaksinya Al-Quran tadi. Diniatinya niat zikir itu. Ben supaya tidak menabrak kaidah tadi itu. Ya qawalism tadi itu gitu ya. Sebenarnya kembalinya pada prinsip itu tadi. Ya. Niati zikir. Ya. Apa dong? Ya. Iya, Pak Busro. Yang agak tadi. Oh, itu kasusnya lain. Ya. Itu kasusnya lain. Artinya berbeda. Setiap kaidah pasti ada pengecualian, mustasna. Jadi definisi tadi dalam hal yang berkaitan dengan persoalan fikih yang menyangkut tentang di luar persoalan haram dan halal. Ya, najis juga begitu, ya. Najis juga demikian. Kalau maunya ono barang haram dan halal dicampur, maka tetap yang haram, karena nanti akan berlaku kaidah ikhtiyar. Dalam hal yang boleh tidak boleh, itu yang berlaku kaidahnya adalah ikhtiyar.
Ikhtiyat itu kehati-hatian. Nah, kalau dalam hal amal ibadah, kebaikan ya, kayak mau Quran itu kan kebaikan kita dengan ini. Maka ada solusi tadi ini. Ada solusi tadi. Solusinya tadi, zikir. Nah, solusinya ya. Sutra, ini solusinya ini gitu ya. Jadi sekali lagi, setiap bentuk kaidah dan rumusan dalam fikih itu pasti ada namanya mustasnayat. Apa namanya? Mustasnayat. Makanya kalau Anda ngaji takrib saja, itu sudah mulai di sana. Ya. Wal mustasnayatu fil mabsutat. Mesti begitu kalimatnya. Kecuali hal-hal yang dikecualikan dalam kitab-kitab yang lebih luas penjelasannya. Nah, itu bisa begitu. Tapi nek cek ngaji takrib tidak ada mustasnayat. Karena memang dia masih pemula. Boleh dia. Makanya kalau ngaji hanya takrib saja, nanti banyak pengecualian kita yang tidak tahu jadinya, gitu ya. Harus masuk pada Fathul Qorib, masuk pada Fathul Mu'in, mustasnayatnya akan lebih banyak lagi. Gitu ya. Anda bicara rumus kaidah apa saja kan tetap ada pengecualian, toh? Rumus matematika, fisika, pasti di sana akan ada pengecualian. Rumus nahwu pasti ada pengecualian. Rumus nahwu itu contoh bahwa isim ma'rifat di awal kalimat pasti dia menjadi mubtada, itu pasti di awal kalimat. Isim ma'rifat di awal kalimat, ya tidak semua di awal kalimat menjadi mubtada. Bisa jadi kalau dia berubah jar majrur dia menjadi khabar muqaddam, mustasnayat, mengecualikan. Bahwa pada dasarnya dhamir itu hukumnya mabni, tidak boleh berubah. Tapi ketika ada hu yang sebelumnya ada ya sukun harus berubah menjadi hi. Itu pasti ada mustasnayat. Paham ya? Hidup harus ada rumus, tapi rumusan terkadang harus ada pengecualian, dan hidup tetap ada pengecualian itu. Paham ya? Tapi harus bergerak, semua harus berjalan pada rumusan untuk membuat kepastian. Tapi supaya tidak kaku, tetap ada saja kebijakan. Nah, pengecualian itu bisa kebijakan, gitu ya. Paham ya? Pengecualian masih ada kebijakan. Ya contoh, sholat itu pada dasarnya harus berdiri. Tapi ada rukhsah kan, ada mustasnayat, dia kecuali nek kamu gak iso ngadeg ora apa-apa. Paham ya? Ada enggak kebijakan? Nah, itu namanya kayak kasus tadi itu. Ida apa namanya? Al halal wal haram. Ya, maka tetap ghalabal haram. Dimenangkannya adalah idza istama al halal wal haram, ghulibal haram. Karena yang diberlakukan adalah kaidah ikhtiyat. Kaidah apa? Ikhtiyat. Ben wong itu hati-hati untuk menghindari itu. Oke? Okay? Ya. Ya. Kalau tidak membaca tidak apa-apa, hanya mendengarkan. Mendengarkan nggak apa-apa. Yang tidak boleh itu apa? Membaca. Nyemak. Kamu tidak menyentuh nyemak begini boleh. Lah ya, artinya begini, untuk mensiasati kita tetap bisa apa namanya murojaah Qur'annya. Qur'annya dibuka liyane atau dibuka disiasati dengan nganggu tidak langsung menyentuh. Jadi gini ya, pakai godek gini, gini ya. Kan tidak masuk ini. Nah itu nih, jadi hukum itu bisa disiasati saja nih gitu nih. Terus kamu orang muni, gitu? Kita tidak muni, cuma deloi gini dong. Deloi izin untuk nyimak. Boleh. Karena tidak masuk definisi kiroah. Tidak masuk definisi masuk. Dalam kasus ibadah haji juga begitu. Melempar jumlah. Romi itu melempar. Melempar itu bukan ngetepil. Kalau ngetepil tidak sah. Anda melempar itu ya harus begini. Melempar. Melempar dan lemparan itu harus sampai ke tempat marma. Marma itu tempat yang harus kita lempar itu berdasarkan lemparan kita. Kalau kita pakai ketepil atau pakai bedil umpamanya ya, lalu kemudian pakai tembakan kita der ke sana, itu bukan melempar, namanya nembak, sudah definisinya lain. Atau kita tidak melempar begini, tapi kita model kayaknya dobal, kita lempar langsung kemudian das kita gini, sundul tegel gitu ya. Nah, itu bukan melempar, jenenge nyundul, sudah beda definisinya gitu loh ya, sudah beda definisinya. Atau Anda lempar lalu kena kepala orang kemudian begini gitu ya. Jadi kayak model long poli gitu ya. Model gini terus itu bukan kamu yang melempar, berarti orang lain dengan sundul. Tetap definisi itu menjadi penting gitu lah ya. Dan itu membedakan hukum.
Yang tadi kalau gini sah, kalau gini tidak sah. Sebaliknya, dalam kasus di sini menyentuh haram, kalau tidak menyentuh berarti tidak haram. Disitulah resikonya orang terlalu banyak tahu hukum. Orang sumpah hukum, tapi juga potensi mensiasati hukum. Nah, makanya ojo terlalu pintar hukum. Nah, risiko kamu nanti akhirnya jadi ngendeng gitu. Ya. Makanya kata Gusmus kan betul itu. Ya Mustafa Bisri Gusmus. Wong itu nek NU ne pinter nemen, itu gak patek ketara NU ne malah kaya Muhammadiyah gitu ya. Nek Muhammadiyah ku nek pinter tenan malah kaya NU. Dadi NU sing tunan itu pati NU sing bodoh gitu ya. Artinya sing ngotot dengan definisi-definisi yang ketat itu. Tapi ya memang harus ada yang begitu gitu ya. Supaya ngerasa sing pimpinane ngerasa di umat kan gitu. Gak ketara kabeh sapa umatku kan gitu ya. Gampangane kan gitu. Jadi sekali lagi kembali kepada definisi. Paham? Ini mahasiswanya di sana di balik layar. Nah. Definisi menjadi penting. Itu harus ngaji usul fikih kalau bicara itu. Kalau fikih itu tidak bisa, ya. Di usul fikih, di qawaidul fikih itu baru bisa masuk itu. Terus ada lagi. Kalau ngaji pakai gede gini, boleh? Delok itu. Ayo, apa? Alasannya apa? Karena tidak apa? Definisi menyentuhnya tidak masuk. Terus delok ingin itu, boleh? Kenapa? Karena tidak masuk definisi apa? Kiro. Kiro itu harus ada saut, mayusma, ada suara yang didengar. Membaca pun ada definisinya, gitu ya. Jadi tidak. Ini tak sing deleng gitu ya. Orang mau coba, nginceng ya. Namanya bukan membaca. Membaca itu definisi boleh. Ya tadi itu, Mbak, ini, Bung ya. Membaca dalam hati itu sesungguhnya tidak membaca. Ya. Kalau membaca itu definisi aslinya ya ada suara yang keluar. Mayusmi' nafsahu. Makanya kan ada istilah qiraatul Quran sirron wa jahran. Yang baca itu ya jahron itu. Yang memperdengarkan minimal untuk dirinya sendiri. Mayusmi' nafsah. Definisinya begitu. Yang memperdengarkan kepada kupingnya dewi. Itu jahron. Nah, jahron itu berarti ghairah gitu. Misalnya nafsan itu sirron itu ukurannya tetap pada moco orang hati tok loh ya. Jadi kamu kalau baca Fatihah ketika sholat dewian yang tidak wajib jahar itu tetap kudu ono suara. Alhamdulillahirobbilalamin. Yang kamu dengar sendiri itu kategorinya apa? Sirron. Qiraatul Fatihati sirron. Apa? Qiraatul Fatihati sirron. Tidak kau terus diem gini. Ini yang baca berarti ya. Baca dalam hati itu tidak membaca. Tapi orang kan tetap harus punya istilah membaca dalam hati. Itu asli ngerentak saja. Tapi definisi fikihnya tidak membaca. Membaca itu tetap harus yusmi' nafsah minimal. Ya, apa? Yusmi'u. Yusmi' itu asma, memperdengarkan. Bukan samia, asma yusmi'u, memperdengarkan nafsah, dirinya sendiri. Itu kategorinya sirron. Kategorinya apa? Sirron. Bacaan yang pelan. Jahron itu yusmi' ghairah. Bismillahirrahmanirrahim. Krungu koncone itu. Paham ya? Itu berarti jahron. Itu berarti jahron. Apa? Apa? Terus? Apa? Ya pokoknya tidak menyentuh. Enggak apa-apa. Lalu tidak membaca, ya apa ya? Ayo. Ngajar kan tidak kudu ngomong gitu. Pokoknya kamu kembalikan pada definisi tadi. Ayo. Buka ya. Ojo. Salah. Oh, ini. Ngajar tidak boleh zikir. Tetap ngajarnya harus disertai bahwa itu zikir. Ngajar ketika membacanya tetap zikir. Tapi kalau ngajar jelas Al-Quran, ya namanya baca Quran. Ya toh? Ngajar itu kan pekerjaannya. Membaca Qurannya itu yang harus diubah, niati. Jadi kalau memang kita mau tetap ngurui arek, ya niatono zikir. Niat itu menjadi penting karena al-umur bimakosi, kita kembali kepada kaidah itu. Kamu podong-podong ngeblek arek, ngeblek bojo, itu ngebleknya itu sayang, apa ngebleknya muring-muring itu kan tergantung pada niat gitu ya. Kok bojone gini kan gitu. Bojone pas sumpuk-sumpuknya gak di duit kamu ngeblek begini.
ngamuk gitu ya, bukan sayang gitu nih. Kayak duit dhisik kemudian kepo, wah gitu berarti itu berarti sayang. Mari lu jaluk mana duit. Jadi niat itu kenapa? Wis karuanku bocone Quran diniati zikir kok boleh, itu namanya kan khilaf. Bukan, karena memang niat itu bisa merubah status apa yang kita ucapkan, gitu loh ya, niat itu. Nah itulah hebatnya hukum Islam itu ya, kalau hukum Islam. Ngidoni, ayo, nek sing ngidoni dukun, Pak Busro ngidoni nang kelas. Pak Busro mana kan? Ini kan ahli perdubes ini ya. Nek Pak Busro ngidoni kene, yo pancen njaluk diidoni kok. Ya. Alhamdulillah sing didoni. Nek coba kamu yang ndak dukun, pura-pura ngidoni, oh gelut gitu. Iso akeket yang Busro itu ya. Jadi niat wis beda gitu. Perbuatannya sama tapi niatnya berbeda akan menjadi itu. Nah, niat itu kan dari kondisi situasi gitu ya. Maka hakim tetap mempertimbangkan niat gitu. Niat itu ada aspek yang mengitari itu. Iya itu tadi, situasi keadaan. Sekaruan gue opo kan opo dek gue opo aku saja nih gak niat ngelarang awakmu. Aku niat menguji kamu ini sakti apa enggak ya, gendeng ya gitu. Paham ya? Tapi pas latihan silat kemudian dia dibanting, dia apa ya? Kondisinya enggak, saya enggak bermaksud, nah itu enggak bermaksud, enggak berniat menyakiti kamu, tapi ini bagian dari latihan. Orang akan menerima itu, gitu loh ya. Paham ya? Maka hakim pun ketika memutuskan hukum begitu niat menjadi tujuan. Orang dari rumah sudah ngasah pedang ini, kemudian dia datang, sudah membuat sketsa ini, ya pasti niat membunuh lah, gitu ya. Paham ya? Tapi kalau dia tiba-tiba dia pas membawa golok gini, dia berangkat bawa celurit mau ke sawah, ya, tiba-tiba lalu ada orang mau merampok dia kemudian bocor, dia tidak punya niat sesungguhnya untuk membunuh, karena dia karepin ngene sawah, kan gitu toh. Tentu hukumannya berbeda, gitu loh ya. Niat itu akan merubah, bahkan dia bisa bebas, gitu kan? Bisa bebas. Nah, niat itu pasti ada kondisi itu. Paham ya? Kondisi yang menyertai, mengikuti terhadap apakah niat itu pantas apa tidak untuk dikatakan A atau B itu ya. Oke, wis pinteran kamu nanti ngaji kesuannya. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna qadihim wa mu'afatihim. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi